Ya, di daerah saya pada saat itu saya langsung ikut belajar bersama Kiai Haji Muammar ZA. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BBS. Bincang-bincang santai bersama kami Pondok Pesantren Al-Ittihad Kota Tangerang. Alhamdulillah pada sore ini kita akan bincang-bincang bersama salah satu tenaga pengajar di Pondok Pesantren Al-Ittihad Kota Tangerang, yakni Kiai Suhaimi. Beliau adalah salah satu pengajar tilawatil Quran dan tahsinul qiraah di Pondok Pesantren Al-Ittihad. Mari kita sapa bersama beliau. Beliau adalah salah satu pengasuh pondok pesantren di Cipondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di podcast bincang-bincang santai Pondok Pesantren Al-Ittihad. Terima kasih telah hadir di sini. Sama-sama Ustaz. Mudah-mudahan nanti kita akan banyak membahas tentang tilawah. Sahabat-sahabat sekalian, perlu kita ketahui beliau ini adalah salah satu qori yang ada di wilayah Kota Tangerang. Kiai, pertama saya ingin bertanya nih sama Kiai ini. Kita kan banyak tahu tuh qori-qori itu Kiai ya. Suaranya semakin itu keren banget itu Kiai. Merinding-merinding suaranya. Nah, tentu saya pertama ingin tanya itu, Kiai itu punya minat untuk menjadi seorang qori itu sejak kapan dan apa motivasinya sih Kiai? Kok pengen jadi qori gitu loh? Jadi begini Ustaz, saya awal termotivasi menjadi seorang qori itu karena memang di wilayah saya di Cipondo itu mayoritas para qori-qori. Sampai akhirnya saya diajarkan dengan beberapa guru itu, diawali dengan umur 14 tahun itu. Masih 14 tahun? 14 tahun Ustaz. Masya Allah. 14 tahun saya sudah mulai belajar qori, sampai akhirnya saya mencari di luar lagi keilmuannya. Sampai terakhir saya di Al-Falah Bandung, Cicalengka itu bersama Kiai Ayahanda almarhumah Al-Maghfurlah Kiai Haji Qori Ahmad Syahid. Saya bertalaki langsung dengan beliau dan juga anaknya Kiai Haji Rifat. Ya, sampai sekarang alhamdulillah. Motivasi saya pertama, saya suka di seni kayak gitu. Seni ya. Yang kedua, motivasi saya adalah agar saya lebih mencintai Al-Quran melalui seni itu sendiri Ustaz. Begitu kira-kira Ustaz? Ya. Begini Kiai, jenengan dari umur 14 tahun sudah mulai belajar tilawah. Itu kan bukan hal yang mudah. Bukan, karena tilawah itu kan selain suaranya harus bagus, bacaannya juga harus benar kan gitu ya. Betul, itu bukan Ustaz. hal yang mudah itu. Lah, oleh karena itu saya ingin tahu guru-guru jenengan mulai dari awal itu siapa saja gitu. Jadi guru yang pertama ngajarkan tilawah siapa, kemudian yang kedua siapa, terus sampai dengan yang terakhir itu siapa. Dan kira-kira beliau itu posisinya pada saat itu, pada saat ngajar jenengan jadi seorang qori itu sudah prestasinya apa begitu ya? Ya, di daerah saya pada saat itu saya langsung ikut belajar bersama Kiai Haji Muammar ZA di daerah Pinang itu ya. Masya Allah. Ini berarti muridnya Kiai Muammar ya? Termasuk saya pernah bertalaki langsung dengan beliau. Iya. Tapi waktu itu masih muda tuh Kiai Muammar. Masih muda, sayanya juga. Masih ganteng gitu ya? Iya. Terus saya pindah lagi ke Kiai Ali Kresek. Ayah Ali Kresek itu. Saya sempat bertalaki juga Kiai dengan Ali beliau. siapa itu Kresek? Kiai
Abah Ali aja saya manggil. Abah Beliau Ali. itu juara internasional juga. Oh, juara internasional juga. Internasional juga pada saat itu. Terakhir saya belajar langsung dengan anaknya Kiai Syahid itu di Bandung, Al-Falah. Tahun 2009 itu terakhir saya belajar dengan beliau. Bertalaki langsung, belajar tilawah langsung dengan beliau. Sampai sekarang ya alhamdulillah saya masih sering belajar bersama teman-teman di daerah Kota Tangerang. Oh gitu ya? Iya. Masya Allah. Berarti jenengan ini ternyata muridnya para kori-kori nasional, kori-kori internasional bahkan ya? Bahkan seperti kori-kori itu, Ustaz. internasional. Cuma memang nasibnya tidak seperti nasib-nasib kori-kori yang lain, Ustaz. Ya. Tapi minimal, Ya. minimal sanatnya itu jelas. Ya. Jadi sanatnya dengan belajar Quran itu jelas. Yeah. Kalau ke Kiai Muammar ZA, itu kan udah jelas tuh. Dengan guru-guru yang lain itu jelas sanatnya. Jadi gak diragukan. Jadi nggak salah ya. Mudah-mudahan insya Allah. Kalau Pondok Pesantren Al-Ittihad kemudian meminta jenengan untuk menjadi tenaga pengajar khususnya di bidang tilawah dan tahsin, itu nggak salah. Jadi sanatnya jelas itu gitu loh. Insya Allah mudah-mudahan Ustaz. Ya, mudah-mudahan santri-santri di pesantren Al-Ittihad ini juga nanti bakal jadi kori-kori Mudah-mudahan nasional bisa dan termotivasi. internasional, ya. Begini, Kiai. Tadi saya sampaikan itu bahwa orang belajar tilawah itu nggak gampang. Nggak gampang, Ustaz. Satu, suaranya harus bagus. Iya. Pertanyaan saya itu, apakah ada sih klasifikasi suara itu, Kiai? Jadi ada, kalau ini nggak bisa nih, orang-orang kayak gini nih nggak bisa nih belajar tilawah, gitu loh. Iya. Karena memang suaranya misal sudah apa bahasanya ya? Serak-serak tsunami gitu. Ya, Ustaz. serak-serak tsunami gitu. Atau semua sebenarnya sama bisa Iya, gitu. bisa. Atau gimana itu, Kiai? Ya selama sepengalaman saya belajar bersama teman-teman santri, mobil khusus di Al-Falah itu banyak mayoritas santri yang memang bakatnya sebetul di awal nggak ada. Oh, Cuma karena memang motivasi, latihannya luar biasa, sungguh-sungguh, alhamdulillah bisa. Ternyata suara itu bisa dirubah, Ustaz. Oh, bisa dirubah? Bisa dirubah dengan sendirinya. Oh. Salah satunya dengan diurut, diguras, seperti itu. Ustaz. Diurut? Ya, diurut Ustaz tuh. Oh, ada? Ada itu Ustaz urutnya. Urut suara itu? Urut suara Ustaz. Ada emang? Bukan urut yang lain. Urut Iya. suara Ustaz. Kalau urut yang lain itu urut Iya, yang lain tuh, Mak. Yang lain itu. Iya, jadi ada urut suara ya? Ada Ustaz. Selain urut, Selain gurah. urut gurah Ustaz. Oh. Itu bisa membantu merubah suara kita. Sampai sekarang masih ada tukang urut Masih begitu? ada Ustaz. Oh, begitu. Mungkin di daerah Kota Tangerang, di Tangerang itu sendiri kayaknya belum ada. Oh, gitu. Ada di Pandeglang. Pandeglang? Di dalam masih banyak itu. Oh, nah itu kawan-kawan sekalian tuh, sahabat-sahabat BBS ya. Jadi jangan khawatir kalau pengen menjadi seorang kori, suaranya nggak bagus seumpamanya, itu bisa dipoles tuh supaya bisa menjadi bagus dengan cara diurut, ya kan? Yeah. Dengan cara gurah. Nah, kalau gurah itu kira-kira tujuannya untuk apa? Apa supaya suaranya nyaring? Apa suaranya supaya merdu? Atau suaranya supaya panjang atau bagaimana sih? Gurah itu sendiri yang pertama manfaatnya Ustadz adalah menghilangkan lendir yang ada di tenggorokan kita. Ya. Yang kedua gurah itu sendiri bisa menambah power suara itu sendiri. Karena kotor-kotorannya sudah keluar, lendir-lendirnya keluar, jadi power suara itu bisa terbuka dengan sendirinya. Oh gitu. Iya. Tapi yang terpenting itu memang jika ingin cepat untuk merubah suara itu ya harus sering latihan. Oh gitu. Karena dampak yang paling hebat itu ya latihan itu sendiri. Latihannya kayak apa sih, Kiai? Bisa juga kita mengajak sahabat-sahabat kita yang memang mau di bidang itu. Yang kedua ya sekarang banyak YouTube itu, Ustaz. Kita bisa belajar mandiri. Seperti kita melatih suara-suara kita dengan sendiri atau mengikuti kori-kori yang memang kita ngefans kepada beliau. Coba gitu, deh Ustaz. begini deh, Kiai. Coba contohin sekarang cara belajar supaya berubah suara. Berubah suara, Iya. gitu. Iya. Jadi suara yang awalnya fales jadi gak fales, begitu kira-kira. Contohnya kayak apa sih, Kiai? Contohnya seperti saat kita bangun tidur, Ustaz.
Kalau di pesantren-pesantren itu biasa santri-santri bangun subuh itu, sholat subuh, itu langsung pada latihan Ustaz. Oh. Ya, kayak model menggeramkan suara Ustaz. Dengan cara terus seperti itu. Nanti dari rendah ke tinggi, dari tinggi ke rendah, terus seperti itu. Sampai nanti ada terasa di leher kita itu terasa enteng, terasa berat. Itu yang akan merubah itu Ustaz. Nanti itu bisa merubah sendiri. Bisa merubah dengan sendirinya. Berarti nggak ada yang nggak mungkin itu ya? Nggak ada yang nggak mungkin. Kata Nabi manjada wajada begitu Ustaz. Iya. Siapa yang sungguh-sungguh dapat gitu ya? Begitu Ustaz kira-kira. Terus ini Kiai. Tadi itu kan bagaimana cara merubah suara. Iya Ustaz. Dari fales tidak fales, dari tidak baik jadi baik ya. Kita tahu kan kalau seperti Kiai Muammar ZA itu, Masya Allah, itu suaranya panjang, itu luar biasa itu Kiai. Lah, cara untuk supaya suaranya panjang itu gimana sih? Itu tadi Ustaz. Ada caranya juga nggak itu? Ada caranya Ustaz. Itu termasuk untuk berlatih nafas itu sendiri Ustaz. Jadi memang nafas itu yang luar biasa yang harus kita latih juga itu. Jadi cara melatih nafas itu yang pertama bisa dengan berolahraga. Olahraga bisa. Apa kira-kira olahraga? Renang Ustaz, salah satunya renang. Tapi yang terpenting adalah latihan itu sendiri Ustaz. Jadi kita harus mempunyai target dalam ayat-ayat panjang itu. Contohnya misalnya kita di surat Fatihah pengen sampai di ayat 4 atau 3 gitu ya. Ternyata kita nyoba sampainya cuma di ayat 2. Nanti kita coba lagi terus. Itu latihan pernapasan seperti itu. Ya mungkin kalau kiai kita atau guru-guru kita mungkin berlatihnya lebih daripada kita gitu. Gitu ya? Iya. Jadi latihan pernapasan itu memang nggak mudah Ustaz. Selain renang itu apa? Selain renang itu berlari Ustaz. Lari itu Ustaz. Agar bisa menambah nafas. Pernafasan Ustaz. Kalau saya pernah dengar itu, kalau orang pengen nafasnya panjang itu bukan renang, bukan lari, tapi mukanya dicelupin ke air katanya. Bisa juga seperti itu Ustaz. Bisa seperti itu. Itu benar itu? Benar Ustaz. Wah, itu bisa mati atau makanya di renang itu berlama-lama di dalam air itu Ustaz, melatih nafas salah satunya. Kan kadang nggak ada orang renang tapi lehernya kelihatan kan? Ya, mungkin guru-guru kita yang ekstrim memang seperti itu Ustaz, melatih kitanya tuh. Gitu. Pala kita direndam. Gitu? Iya. Sampai berapa menit, nanti lagi terus. Itu sama seperti yang tadi saya katakan bahwa berlatih nafas itu seperti sasaran target kita. Kita pengen sampai di ayat 4 tadi. Kalau masih di ayat 2, 3 berarti target kita belum sampai. Maka terus dilatih. Gitu. Seperti itu Ustaz. Iya, seperti itu kira-kira. Kan kalau di tilawah itu tidak hanya ini, tidak hanya bacanya benar. Suaranya bagus, nafasnya panjang. Tapi kan harus tahu lagu juga tuh. Iya betul itu. Kalau cuman suaranya bagus, terus nafasnya panjang, bacanya udah bener. Tapi kalau lagunya kagak ngerti. Itu. Jadi didasari itu dulu Ustaz. Iya, kita harus memahami 7 lagu itu dulu Ustaz dalam Al-Qur'an. Lagu itu ada 7. Iya, ada 7 lagu dalam Al-Qur'an Ustaz. Jadi itu dulu yang harus kita pelajari. Apa aja itu lagunya gitu? Yang pertama Bayati, Ustaz. Bayati. Ya, dengan beberapa tanggal lagunya. Banyak jadi, tanggal lagunya. Jadi satu lagu itu ada beberapa tanggal? Ada beberapa tanggal lagu, ada Bayati asli, Bayati qor dan nawa, jawab seperti itu Ustaz. Iya. Pikir saya jadi dari 7 lagu itu ya sudah 7 ini aja. Enggak Ustaz, ada tingkat-tingkatannya. Ada tingkatannya. Ada Ustaz, seperti itu. Bayati itu ada Bayati asli. Terus koror, Bayati koror, nawa. Gitu. Iya, ada Bayati Husaini. Habis Bayati Soba Ustaz. Soba. Soba juga sama Ustaz. Satu Bayati, kedua Soba, ya. 3 Hijaz, ya. 4 Nahawan, kelima Ros, terus Sika, dan Jiharka itu Ustaz. Jiharka, lah itu kawan-kawan. Jadi nada lagu atau lagam di dalam Quran itu ada 7. Ingat tuh, ya, kadang kita itu
nggak tahu itu teorinya. Makanya ini adalah pelajaran buat kita bahwa ada 7 lagam atau 7 lagu di dalam Quran. Dan setiap lagu itu ada tangganya. Tangga lagu. Gitu ya? Iya. Oh, apa bedanya? Misal dari Bayati ke Soba, bedanya apa sih? Bedanya itu Dari 7 lagu itu apa bedanya? perbedaannya ya masing-masing lagu itu mempunyai ciri khas, Ustaz. Oh, Iya. Kayak Bayati di tangga tingginya nama lagunya Jawabul Jawab. oh Bayati Iya. di nada tinggi paling tingginya namanya Jawabul Jawab. Jawab. Nanti di Soba ada Ma'al Ajam. Ma'al aja. Iya, ada Jawabul Jawab Ma'al Ajam. Seperti Oh, itu, Ustaz. ini sama-sama ada jawabul jawabnya. Sama, Ustaz. Oh, Dari Bayati nih Iya. ada jawabul jawabnya. Jawab. Soba Ada juga. ada jawabul. Jawab Ma'al Ajam. Sika Sikah sama, Ustaz. Ada jawabul jawab juga? Ada juga, Ustaz. banyak tuh ya. Ya, Jadi seperti itu, Ustaz. jadi belajar tilawah itu nggak cukup sebulan 2 bulan Waduh, atuh mah. Pokoknya cukup, Ustaz. Oh, nggak cukup Saya ya? dari umur 14 sampai sekarang saya merasa belajar Al-Qur'an tilawah itu sendiri belum cukup. Udah berapa Ustaz. tahun itu, Gey? Lama, Ustaz ya? Dari umur 14. Dari umur 14. Sekarang umur itu, berapa? Ustaz. Sekarang umur udah 37, Ustaz. 14, 37. Itu sudah 15 tahun lebih. 15 tahun lebih, Ustaz. Tapi Masya merasa belum Allah. bisa itu, Ustaz. Oh gitu ya. Luar biasa. Coba gini deh, Kiai. Ya. Bisa nggak? Maaf nih. Iya, Ustaz. Kan teman-teman pemirsa BBS ini juga pengen tahu nih. Ya. Tidak hanya teoritik. Mm. Kayak lagu Bayati, ada Bayati Koror, ada Ya. Bayati apa macam-macam, ada Jawabul Jawab, ada jawab itu tadi. Ya. Itu biar teman-teman ini juga minimal bisa tahu misal nih, ini Bayati Koror namanya ya. Dicontohnya seperti apa? Biar teman-teman ini, teman-teman BBS ini juga bisa mencontohkan nanti gitu, Kiai. Ya. Bisa nggak, Kiai? Insya Allah. Coba Ustaz. deh mulai dari Cuma ini kita ya nggak kawan-kawan semuanya lagu, Ustaz, ya Karena kawan-kawan kalau semua kita ini ya. nggak habis-habis nih. Mungkin dari 7 lagu itu, Ya. 7 lagam, misal Bayati kayak Ya. apa, Soba kayak apa, ya 7 deh gitu. Jadi biar teman-teman BBS tahu semua, paham semua, nanti bisa dilatih di rumahnya masing-masing. Coba, Kiai. Satu dari apa yang pertama? Dari Bayati asli, Bayati Ustaz. asli ya. Misal contohnya kayak apa? Contoh di Bayati asli itu kita ke surat Fatihah aja, Ustaz ya. Ya. Mudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bayati asli itu suara yang paling rendah kalau itu saya paling rendah. Iya, Bayati asli itu. ya, Ini ya, mah kita ya. lagi santai Ustaz ya. Iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Masya Allah. Seperti itu, Ustaz. Itu Bayati aslinya, Ustaz. Jadi merinding atuh mah dengar begitu Pak Kiai. Iya, begitu kira-kira, Ustaz. Nanti di akhirnya tuh baru jawab-jawab, Ustaz. Oh. Terus kalau koror setelah Bayati apa tadi? Bayati Soba. Kalau Soba? Di Soba aslinya itu ciri khasnya seperti ini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu, Ustaz. Karena badannya udah agak ini, Ustaz ya. Jadi napas itu agak tersumbat, Ustaz. Iya. Apa setelah Bayati? Soba. Setelah Soba? Hijaz, Ustaz. Hijaz. Kalau Hijaz kayak apa Hijaz? Hijaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Masya Seperti itu, Allah. Ustaz. 1 Bayati, Bayati, 2 Soba, Soba,
3 Hijaz. Udah 3 nih. Iya. Berarti dari 3 ini sudah ada karakternya masing-masing. Ada ya? karakternya masing-masing, Ustaz. Jadi di Bayati itu sudah punya karakteristik Sudah masing-masing. punya karakteristik masing-masing. Kira-kira kalau penyanyi-penyanyi kayak penyanyi dangdut punya not-not begitu juga nggak kayaknya? Waduh. Sepertinya mah enggak, Ustaz. Masa? Iya. Oh gitu ya. Karena guru saya pernah menyampaikan ada bahasa kalau orang udah belajar lagu tilawah, Iya. dia pasti udah bisa nyanyi kesana kemari. Oh gitu. Tapi kalau orang jago nyanyi belum tentu dia bisa tilawah begitu. Oh Ustaz, gitu. kira-kira. Karena di nyanyi lagu-lagu itu kan nggak ada 7 lagu itu, Ustaz. Oh nggak ada ya? Nggak ada, Ustaz. Oh. Mungkin beda ya. Iya, kadang kita kan lagu-lagunya kalau kita dengar orang baca Quran, apa karena Qurannya yang memang keren begitu Keren. atau bagaimana Karena begitu memang ya? Al-Qur'annya, Ustaz. Oh gitu ya. Yang keempat apa tadi, Ki? Yang keempat itu nahawan, Ustaz. Nahwan. Coba nahawan kayak apa nahawan? Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu, Ustaz, kira-kira. Yang keempat nih. Keempat. Nggak apa-apa ngos-ngosan. Iya. Kan kita ini. Aslinya lagi mati kayaknya, Iya, Ustaz, ya. kita kan ini lagi pengen memberi edukasi Motivasi, juga, Ustaz. Ya, motivasi edukasi. ya kan? Selain edukasi dan motivasi, Iya, Ustaz. bagaimana sahabat-sahabat BBS ini semua nanti juga punya keinginan dan giroh atau himmah untuk belajar tilawah. Gitu. Kalau kita lihat kan sekarang, wih, guru-guru kita itu masya Allah luar biasa suaranya. Yang kelima apa, Ki? Lagunya, Ki? Yang kelima Ros, Ustaz. Ros, kayak apa Ros? Karena Ros. Ros. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu, Ustaz. Kayak gitu Ros ya. Iya. Oh, yang keenam? Yang keenam. Dua lagi nih. Harga dan Sika, Ustaz. Jarka dan Sika coba. Iya. Jarka kayak apa? Ihdinas siratal mustaqim. Sika, Kayak gitu. Ustaz. Iya. Kayaknya merdu banget. Begitu kira-kira, Ustaz. Yang ketujuh terakhir? Sika, Ustaz. Oh, Sika ya? Iya. Oh iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Enggak kuat, Ustaz. Kita coba lagi. Iya, coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya Seperti Ustaz. jadi ngantuk kalau begini, Jay. Jadi memang Kayaknya kita motivasi bisa nyenyak seperti tidur itu. ini, Iya, Pak. begitu, Ustaz. Masya Allah. Oke, sahabat-sahabat BBS sekalian, ini kita sudah dicontohkan 7 jenis lagu di dalam Quran. Nah, sekarang coba kita beralih, Yai. Siap, Yaitu sekarang kan menjadi salah satu pengajar nih Iya. di Pondok Pesantren Al-Ittihad. Sudah berapa lama sih ngajar di Pesantren Al-Ittihad? Di Al-Ittihad itu saya bergabung sudah 2 tahun ini, Ustaz. 2 tahun ya? Yang saya ingat itu, Ustaz. Masya Allah. Terus gimana? Di pesantren Al-Ittihad itu juga ada ini ya? Ada apa? Ada anak-anak yang punya bakat nggak ya? Alhamdulillah, Ustaz. Oh. Karena memang kita memotivasi yang pertama itu melakukan Al-Quran itu adalah tuntunan dari Nabi itu, Ustaz. Zayyinul Quran bi aswatikum itu. Dan yang terpenting kita mengajak kepada santri itu untuk menjadi sahabat-sahabat Al-Quran agar kita semua di sini mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti, Ustaz. Allah. Ya.
Karena kata Nabi yang Ustaz tahu sendiri bahwa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi itu Ustaz. Dan selama 2 tahun ini saya lihat anak-anak alhamdulillah Ustaz senang belajar Al-Quran gitu. Secara tartil itu, secara lagu itu gitu Ustaz. Jadi kita juga mungkin nanti ada yang lainnya pada mau ikut bergabung. Iya. Berarti boleh ya? Boleh Ustaz. Jadi seumpamanya nih, beliau nggak nyanterin sini, tapi orang luar nih pengen belajar tilawah di Pondok Pesantren Al-Ittihad, itu boleh ya? Boleh Ustaz. Berarti Kiai bersedia ya? Kita bersedia Ustaz. Itu sahabat-sahabat BBS, itu kerennya itu beliau tuh. Beliau itu siap mendidik, melatih kita semua untuk menjadi qori, minimal menjadi pembaca Quran yang baik dan benar. Tidak hanya baik suaranya, begitu, tapi benar bacaannya menurut kaidah-kaidah ilmu yang ada. Begitu ya? Betul Ustaz. Terus Kiai ada di Pesantren Al-Ittihad itu selama 2 tahun itu, motivasi Kiai gitu loh. Motivasi di Al-Ittihad itu yang pertama saya melihat di Al-Ittihad itu pengurus atau kiai yang mengurus anak-anak di situ luar biasa. Yang pertama adalah santri di Al-Ittihad itu gratis 100%. Maka saya termotivasi, kok di zaman modern seperti ini masih ada seorang kiai yang mau membiayai anak-anak orang. Itu luar biasa menurut saya Kiai. Yang kedua motivasi saya, ya saya ingin menyampaikan apa yang saya punya kepada anak-anak di Al-Ittihad itu Kiai. Seperti itu. Oh, berarti di Al-Ittihad ini gratis ya? Gratis. Wah, itu sahabat-sahabat BBS semua. Di Pondok Pesantren Al-Ittihad ini semua gratis. Makannya gratis. Gratis Ustaz. Kitabnya gratis. Gratis semua. Gratis. Tidak ada uang ini ya, uang pembangunan nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi gratis. Tinggal belajar aja di sini. Tinggal belajar. Masya Allah. Ya, sahabat-sahabat BBS semua. Kalau mau mencari pesantren tapi kemudian dijamin metodologi pembelajaran Qur'annya, ya di Al-Ittihad tempatnya. Bahkan di Al-Ittihad itu Ustaz, saya lihat ada bahasa Mandarin Ustaz. Ada bahasa Mandarin? Ada bahasa Mandarin. Wih, Masya Allah. Keren tuh di Al-Ittihad juga. Tidak hanya diajarin Quran ya? Iya. Tapi diajarin bahasa Mandarin juga. Bahasa Mandarin juga. Masya Allah. Jadi kalau ada yang gratis berkualitas, kenapa harus nyari yang mahal Ustaz? Oh gitu ya? Iya gitu. Jadi kalau ada yang gratis tapi berkualitas, kenapa harus cari yang mahal? Mahal gitu Ustaz. ya? Iya. Tapi kan sekarang memang begitu Kiai, cari yang mahal. Gitu. Banyak yang begitu Kiai. Banyak. Oke, Kiai terima kasih. Sama-sama Ustaz. Ya, sudah hadir di tempat kita di BBS ini, bincang-bincang santai bersama kami di Pesantren Al-Ittihad ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Sahabat-sahabat BBS sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwa beliau adalah salah satu tenaga pengajar tilawah Quran di Pondok Pesantren Al-Ittihad. Beliau adalah santrinya Kiai Haji Muammar ZA dan beberapa guru-guru yang lain yang memang sudah memiliki kualitas dan memiliki prestasi di tingkat internasional. Nah, di Pondok Pesantren Al-Ittihad inilah guru-gurunya adalah guru-guru yang memang bermutu. Kemudian tadi sudah kita diajarkan tentang bagaimana belajar membaca Quran, mulai dari 3 lagam, tata cara bagaimana suaranya supaya bagus, sampai ada urut-urut tadi ya. Jadi bukan hanya karena badan nggak sehat diurut ya. Jadi ada urut-urut dan lain semacamnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita bakal ketemu kembali nanti di BBS episode berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai ya. Sama-sama Ustaz. Ketemu lagi di tempat yang lain ya.